Oke, selamat malam. Nah, di sini karena sesuai janji saya pada mahasiswa saya yang di mata kuliah kriptografi pada pertemuan kelima, maka katanya akan saya buat video. Maka ini saya buat mengenai namanya DAS ya. Nah, DAS ini kalau misalnya kita bilang ya mungkin itu adalah sebuah metode, di mana metode di sini adalah untuk ya kalau misalnya kita bilang ketika kita ingin mengirimkan sebuah pesan di mana pesannya itu lebih aman. Jadi ketika pesan yang lebih aman itu kita kirimkan dari A ke si B tanpa ada namanya si C yang mengetahuinya. Gimana caranya? Nah, di sini ada beberapa teknik yang akan kita terapkan. Tapi sebelum di sana, kita akan melihat dulu di modul kita, di mana modul kita itu adalah mengenai namanya block cipher. Nah, jadi kalau misalnya dibilang block cipher, itu kenapa dibilang block cipher nih? Dash. Kenapa dash block cipher ya? Nah, dikarenakan block cipher karena ini adalah tersusun antara berapa blok-blok tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ketika kita kirimkan data, dia pertama memecahkan dulu dia dalam beberapa bagian. Jadi ketika kita kirimkan A, B, C, maka dia akan pecahkan dulu A itu, B, dan C. Jadi semuanya akan dipecahkan, jadi sehingga seperti namanya blok. Jadi makanya kenapa disebut dari kata block cipher. Oke. Nah, kalau misalnya kita tinggal dulu sejarahnya. Nah, tetapi semua sejarah ada namanya singkatan. Kalau misalnya pernah kata dash, itu bukan nama orang ya, bukan disebut kata desi atau bukan, tapi di sini adalah lebih singkatan, yaitu ada namanya data encryption standard. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan, itu adalah sebuah cara atau sebuah standar yang digunakan untuk melakukan namanya enkripsi terhadap data yang akan dikirimkan. Dimana kalau kita tahu dulu terlebih dahulu pada tahun 1972, dimana katanya National Institute of the Standard and Technology (NIST) memutuskan bahwa kriptografi yang kuat dibutuhkan untuk melindungi informasi yang bersifat umum seperti transaksi bank. Ya karena kita tahu sendiri kalau transaksi bank, pengiriman uang, ketahui orang, ketahui PIN, username dan lain sebagainya udah hilang. Nah, jadi makanya diperlukan kalau misalnya kita bilang memerlukan sebuah algoritma kriptografi yang kuat untuk menangani pada khususnya adalah bagian bank. Dimana pada tahun 1974 IBM mengajukan algoritma Lucifer dan merupakan proposal yang memenuhi persyaratan NIST. Nah, tapi kenapa Lucifer itu kalau kita bilang enggak ya kehilangan populer ya kalau saya bilang dibandingkan dengan Dash. Itu 1974 loh. Sekarang ada kata Lucifer, mungkin ada sebagian dengar kata Lucifer, tapi ada juga sebagian tidak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Maka karena disebut dengan kata modifikasi dari Lucifer diadopsi dari NIST dengan standar federal pada tanggal 23 November 1976. Inilah baru muncul namanya DAS, Data Encryption Standard. Jadi adalah menjadi algoritma kriptografi yang paling baik untuk dipelajari. Gimana baiknya sih? Nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya. Tapi kita terlebih dahulu ya sebentar ya kalau dibilang sejarahnya dulu lah ya. Karena kalau misalnya orang bilang kita nggak kenal asal usulnya, maka suatu hal itu macam ya nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu. Kayaknya dari sana. Di sana di mana nggak tahu lah. Oke, kita lanjut dulu. Jadi pertama-tama ada namanya, kalau kita ini bahasa Inggris sedikit ya. Katanya adalah pada dahulu kala ada namanya di mana orang itu gimana cara yang lebih baik untuk dalam arti ketika kita ingin masuk mengirimkan sebuah data itu lebih baik. Oke, ada yang bilang ada ini pakai ini pakai ini dan lain sebagainya. Itu pada tahun 1975 untuk di bagian cara publiknya. Nah, tetapi adalah mungkin ada throughput dengan defined and good secure algorithm. Jadi ada namanya kita di mana dia ada namanya sebuah decrypt. Yang decrypt di sini adalah kita memerlukan sebuah cipher yang bagus. Gimana caranya? Oke. Nah, jadi dia adalah di sini ada 3 kriteria. Kalau bilang bukan 3 kriteria sebenarnya, adalah lebih ke gimana sebuah algoritma yang aman dan bagus. 2 kriteria aja, aman dan bagus. Tapi kalau misalnya kita bilang aman dan bagus itu ya sesuatu yang tidak begitu susah ya. Kalau kita bilang susah, bukan tidak begitu susah, tapi susah. Kenapa? Karena ketika pertama adalah itu harus bagus. Berarti dalam bagus di sini apa? Bahwasanya ketika kita kirimkan data tersebut aman. Nah, secure, aman, bagus dan aman. Gimana ya? Oke. Nah, maka otomatis muncullah sebuah kompetisi yang dikeluarkan oleh Lucifer secara langsung.
Maka ada mati ini ya sedikit lah ya. Misalnya kalau kita bilang IBM di sini, dia ini mengcreate, ya ada seorang membuat sebuah, kita bilang macam kayak kuda ya, tetapi ini adalah sebuah kompetisi. Maksudnya ini cuma diandaikan saja. Jadi ada namanya sebuah IBM, dia membuat sebuah kuda, gimana kuda ini akan berlomba-lomba untuk sampai ke lintasan tersebut. Nah, setelah berbagai modifikasi, maka muncul ada namanya National Security Agency atau NSA yang biasa itu. Nah, dia menggunakan namanya Data Encryption Standard. Maka dia adalah dengan menggunakan DS, Shortcut Key, and the Strongest Xbox. Maksudnya apa? Key-nya kecil, tetapi memiliki Xbox yang Xbox. Apa nih Xbox ya? Xbox. Apakah itu seperti game? Bukan. Itu X ya, ini Xbox. Tetapi bukan seperti game, tetapi apa ya? Nah, kita akan lihat. Maka ada yang muncul di aturannya itu adalah dilan selama 20 tahun mengenai pembelajaran DES ini. Maka first time there is something specific to look at that and the model of the cryptography was born. Artinya ketika mereka melihat ke dalam, maka apa? Modern dari kriptografi itu muncul. Ya gitulah. Okay, to the best of the algebra, they free from the statistical of the mathematical weakness. Kenapa ya? Katanya berarti dalam arti di sini kalau bisa kita bilang dia dapat mengatasi kelemahan dari perhitungan dalam matematika yang kita anggap misalnya 1 tambah 1 2 kurang 1 dapat 1. Nah, itu simple. Nah, ini bisa dikurangi dengan menggunakan namanya DES itu. Nah, maka kita akan muncul di sini adalah berapa banyak yang sudah mencoba. Kalau misalnya semalam kita pernah belajar ada beberapa algoritma, itu salah satunya kalau misalnya saya bilang algoritma yang kalau bisa kita bilang apa ya bentuknya? Iya, bentuknya bulat. Saya ada sedikit lupa. Oh, lebih gampang itu adalah algoritma shift. Jadi shift kita geser 4. Oke, kita geser 4. Berarti dari A 4. Berarti apa? Ke E ya. Tapi itu kan orang gampang ketahui apa? Ya udah tinggal dikurangi 4. Pak, tapi kan mereka nggak mungkin sampai ke langsung 4. Udah kurangi 1. Belum cocok. 2, belum. 3, belum. 4, dapat. Nah, itu gampang. Nah, sedangkan di sini, ini banyak nih. Kalau misalnya kita ketika dia buat, kalau misalnya pernah saya dengar dari sebuah dosen saya, dikatanya kan sebuah algoritma ini kadang-kadang emang agak menyedihkan sih sebenarnya. Algoritma yang kriptografi hari ini dikasih tahu, besok itu sudah ada namanya ya kalau kita bilang cara untuk membuatnya diketahui. Agak sedih ya, orang capek-capek membuat untuk encrypt, tiba-tiba satu hari kandas. Ya itulah dia. Tapi kalau misalnya kita bilang pada saat itu, iya tidak ada cara yang lebih tepat untuk mengalahkan si DES ini. Nah, tetapi pernah dijebol dengan menggunakan brute force, dengan menggunakan deep crack oleh Ethereum yang dikeluarkan dengan biayanya adalah $250.000. Hitung-hitungnya berarti kalau tahun lalu ya nggak kayak ini lah tahun dolar ya kan. Nah, tapi nggak salah, kita nggak akan bahas dolar, kita tidak akan berfokus ke dalam algoritma di sini. Jadi loh, kok muncul triple DES? Kan ada DES, kok ada triple DES? Maksudnya apa? Nanti kita akan sedikit lihat perbedaannya mengenai DES dan triple DES. Di mana sih perbedaannya? Itu akan dijelaskan cara dalam bentuk table. Oke. DES bertahan dengan versi baru disebut dengan rata triple DES. Jadi kalau bisa kita bilang ini ada 3 orang nih. Jadi ini dianggap ada triple DES. Jadi pertama, oke, ini orang sini nggak bisa. Nih, oh dijebol, masuk sini. Oh ini dijebol, ini oh nggak bisa. Triple DES. Jadi kalau misalnya kita bilang, kalau misalnya orang pernah bilang pentagon itu 3 triple DES. Oke. Nah, jadi ini contoh cara kerjanya. Jadi kalau misalnya kita dikasih plain text 64 bit dengan key-nya adalah 36, maka ciphertextnya 64. Coba kita hitung dulu matematikanya, simple ya. 64 ditambah 56 itu berapa? 120 ya. Tetapi keluarnya kok bisa 64 lagi? Muncul pertanyaan, kok bisa? Nah, tetapi ya sebenarnya itu bukan cukup simpelnya kayak matematika 64 tambah 56 120 harusnya juga keluarnya 120, bukan.
Inilah caranya supaya dia adalah hasil keluarnya juga 64. Supaya tujuannya apa? Data yang dimasukkan dengan data yang dikeluarkan itu sama, cuman beda isinya. Oke. Nah, jadi kita akan melihat manfaat dari konsepnya ini adalah dikeluarkan oleh Cycloid dan Shannon menggunakan confusion dan diffusion berapa kali. Confusion dan diffusion. Jadi ada confusion, diffusion, dan diffusion. Apa sih confusion dan diffusion? Coba kalian tahu sendiri. Kalau misalnya kalian tahu, bisa nanti kita tanyakan, kita diskusikan dalam forum kita. Oke, inilah contohnya. Ini dash ini. Nah, simpelnya dash ya. Dash terdiri dari 16 ronde. Macam pertandingan tinju aja, bukan? Oke, kita nggak akan bahas tinju, kita cuma akan bahas tentang adalah algoritma dash. Dimana setiap rondenya adalah menggunakan Pearson network. Apa itu Pearson network? Oke, nanti akan saya jelaskan juga gimana cara kerjanya secara detail dengan menggunakan penjelasan mengenai Excel yang sebenarnya sudah ada di dalam e-learning. Tapi tidak masalah, saya akan jelaskan nanti cara penggunaannya. Oke. Nah, ini ada analog dienkripsikan dengan menggunakan SOR, exclusive OR. Exclusive OR, di mana exclusive OR itu adalah satu exclusive OR 1, maka hasilnya adalah 0. Yang sama itu adalah 0, yang tidak sama itu adalah 1. Oke, kita lanjut. Nah, muncul ini IP permutation. Apa ini? Angka. Adakah yang lihat ada angka yang sama? Enggak ya? Terus apa gunanya? Nah, kalau misalnya permutasi, perpindahan. Sebelum kita sudah belajar permutasi, di mana permutasi itu adalah pengacakan yang dari sebelumnya kita acak dengan menggunakan tertentu. Ini IP permutasi juga adalah disebut dengan kata pengacakan karakter. Jadi kalau misalnya kita menggunakan nama initial permutation, pakai dengan namanya IP, initial permutation, bukan indeks prestasi atau IP address, bukan ya, beda. Ini kita belajar kriptografi ya. Jadi kriptografi itu IP itu adalah initial permutation. Misalkan initial permutation, maksudnya itu adalah permutasi bit sederhana dengan aturan. Maksudnya nanti ada sebanyak 64 karakter yang akan dipindah-pindahkan sesuai dengan aturan yang ada di sini. Misalnya 58, maka kita akan ambil bit ke 58 dipindahkan ke paling depan. Oke, mungkin akan agak susah untuk dipahami karena saya belum angkat tangan dan juga tidak tahu ini apa. Ini juga belum tahu atau apa. Tetapi nanti yang menggunakan Excel akan lebih jelas. Oke, baru namanya volume permutation atau disebut dengan kata inverse initial permutation. Itu bisa menggunakan namanya IP kurang 1. Oke, inverse. Jadi kalau misalnya kita macam yang pernah saya jelasin mengenai namanya perhitungan fungsi, maka ada namanya fungsi, ada namanya inverse dari fungsinya. Jadi kebalikannya. Jadi 58 nanti pindahnya ke 58 lagi. Jadi ketika nanti akhir balik lagi dari awal. Oke. Nah, cara kerja ketika kita menggunakan namanya fungsi dash, ini bisa juga dilihat dari sini. Function dengan cara ini. Simpel ya. Gimana caranya? Nanti kita lihat. Cara kerja dash dengan ekspansi permutation, apa yang maksudnya ini ya? Kita lihat ada angka 32. Kurang lebih angka 30-nya adalah muncul 2 kali ya. Nah, maksudnya apa? Kok bisa munculnya 2 kali? Maksudnya di sini adalah dari 32 itu dia akan muncul sebanyak 2 kali di depan dan mendekati 2 akhir di belakang. Jadi dari 32 bit dia akan ubah menjadi 48 bit. Dengan ini juga permutasi bit disesuaikan dengan aturannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah pertama yang 32 ini pindahnya ke bagian 1. Baru 32 juga pindahnya ke 47. 1 pindahnya ke bagian 2 dan pindahnya ke bagian ini. Dan ada lagi yang 2 kali dan ada juga 1 kali. Inilah dia. Oke. Tapi nanti kita bahas dengan menggunakan contoh yang ada di Excel. Oke, nah ini ada Xbox. Jadi Xbox ini juga adalah cara memakainya adalah kita ada namanya row, ya. Sama di Excel ada namanya row dan ada namanya kolom. Oke, row itu diambil dari angka yang paling depan, bit paling depan dengan bit paling belakang. Jadi kalau 11 hasilnya adalah 3, maka kita ambil yang ketiga. Terus yang tengah 4 ini digabung itu menjadi namanya kolom. 0, 0, 1, 0. Berarti berapa?
2. Berarti ambil 3 dengan 2, hasilnya adalah 08. 08 ubah menjadi berapa? 4 bit. Oke, pas ya, 4 bit ya. Maka dia akan ubah dan kendali menjadi 4 bit yang nantinya ini akan dijadikan apa? Hasil dari Xbox tersebut. Cukup simpel, tapi itulah dia. Dan Xbox di sini adalah ada sebanyak 8. Karena ini masing-masing memiliki adalah dari bagian yang akan digunakan di dalam permutasi kita. Jadi masing-masing permutasi itu akan ada sebanyak 8 kali. Jadi ketika 8 kali ini akan digunakan, ini harus ada pada bagian tertentu. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya kita simpel nih. Oke. Kita misalnya kita ambil yang paling simpel. Saya ada namanya 1 1 1 0 0 1. Maka kita ambil bit yang depan dan belakang itu jadikan row. Maka itu adalah 1 1 ya. Baru ada namanya kolom. Itu adalah 1 1 0 0. Maka untuk yang ini hasilnya itu adalah pastinya 3. Baru kalau ini hasilnya itu adalah lebih gampang 1 2 4 6 jadi 10. Berarti 3 dan 10. Maka hasilnya itu berapa? Kalau misalnya kita gunakan adalah Xbox yang ketiga. Kalau Xbox ketiga 3 dengan 10 itu adalah 3 dan 10. Ini 3, ini 10, 14. Maka 14. Berapakah nilai binarnya? Nilai binarnya itu adalah, ada yang tahu? 248. Ntar dulu. Ini bukan ya, bukan 10 ya. Karena 10 itu adalah 2 dengan 8. Ini adalah 4 dengan 8. Ini adalah 12. Berarti kalau 12, berarti kita cari yang di sini. 12 itu adalah 11. 12. Hasilnya adalah 11. Berarti kalau 11 8 tambah 3 berarti 1 0 1 1. Oke, mana? Nah, jika kalian sudah sampai sini, maka apa yang kita lakukan berikutnya? Yaitu inilah sebagai hasil kuncinya yang tadi dihasilkan dengan menggunakan namanya Xbox. Dan berikutnya itu adalah bagian berikutnya adalah mengenai apa? Permutasi kembali, diacak lagi. Jadi tadi kalau misalnya kita dapat itu sekian, digabungkan, dipisahkan, baru diambil hanya pada bagian yang ada kurang lebih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 4 berapa? 32. Jadi 48 tadi hanya diambil 32 bagiannya akan dimasukkan ke dalam tahapan berikutnya. Oke, jadi ada namanya ekspansi, namanya pembagian, baru pekecilan. Inilah dengan menggunakan namanya permutasi tadi. Jadi inilah dia kalau misalnya cukup simpelnya ini cara key scheduling. Jadi gimana cara dia scheduling? Ini dia caranya. Nanti kita akan juga bahas gimana cara dia melakukan namanya perputaran. Mungkin kan sudah belajar juga namanya rotasi dan ada namanya pergeseran ya. Tapi kita akan bahas menggunakan rotasi. Jadi kalau rotasi apa? Ketika angka depan dipindahkan, maka otomatis apa? Depannya pindah ke belakang. Oke. Jadi kalau misalnya kita contoh, kita balik dulu ke sini. Maka kalau misalnya ini kita rotasikan sekali. Rotasi sekali. Untuk 1 1 0. Maka hasilnya berapa? 0 1 1. Yang satu dari depan pindah ke belakang. 1. Maka dari 11 hasilnya di sini adalah menjadi 1 tambah 2 tambah 4 7. Oke. Nah, inilah dia. Ini contohnya rotasi. Dan ini juga akan berikut dan berikutnya itu akan digunakan terus rotasi. Oke. Tapi tidak masalah, kita akan lanjut dulu ke bagian berikutnya. Jadi dia akan disesuaikan dengan berapa ronde. Jadi kalau misalnya di sini ini ada beberapa aturan. Jadi kalau misalnya aturan di sini yang penting itu adalah dia akan dilakukan berapa banyak kali rotasi. Nah, dia ada aturannya. Jadi aturan itu yang harus disesuaikan supaya apa tujuannya itu sampai ke bagian akhir. Pak, terus Pak kalau misalnya kita bisa nggak merombaknya dengan berapa bagian? Silakan, tidak masalah. Ya, penting kalian harus ingat ketika kalian ganti itu juga harus kalian perhatikan kembali. Jangan nanti sampai salah. Oke. Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya di mana namanya permutation choice.
Dimana permutasi choice itu juga akan dilakukan namanya permutasi. Seperti tadi kan, dalam permutasi itu adalah pengacakannya, bukan permutasi di perkalian, enggak. Tapi di sini adalah pengacakan. Tujuannya supaya dari A bisa sampai ke Z, dari Z pindah ke E, dan lain sebagainya. Baru ini permutation choice ada banyak, cuman hanya sampai di sini berarti. Oke. Nah, kita akan masuk ke contoh, dimana contoh yang sudah ada kita menggunakan Excel ya. Nah, ini saya menggunakan NIM saya waktu itu ya, kurang lebih ini pas saya waktu kuliah. NIM saya adalah ini. Nah, terus akan diambil sebanyak 7 karakter, dimana dia akan ambil mulai dari yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti apa? Sampai dengan bagian 111, 04, 101. Berarti inilah dia. Oke. Berarti adalah stambuknya itu nggak muncul 13, itu adalah stambuk, jadi itu nggak dimunculkan. Maka dia akan muncul adalah di sini. Nah, tadi saya bilang ada namanya rotasinya, itu disesuaikan di sini. Jadi dia ada diambil rotasinya. Seperti yang tadi saya bilang, jika ini kamu akan ubah nggak masalah. Yang penting ingat, jangan sampai ini kembali lagi. Kenapa? Kalau misalnya ini ada, kita lihat 1 tambah 2 tambah 4 dan 5 berikutnya sampai 16. Jangan sampai ini ketika nanti sampai di ujung balik ke 16. Nggak boleh. Kenapa? Itu sangat tidak diperbolehkan. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi pertama tadi ada angka, ini kunci saya. Kunci saya akan diubah ke dalam desimal. Jadi kalau misalnya kita menggunakan namanya kode ASCII, di mana angka 1 itu adalah dia ASCII ke 49 dan diubah ke dalam hexa. Mungkin kalian sudah tahu hexanya gimana. Adalah ambil dulu binarnya, 4 angka depan, 4 angka belakang, ubah menjadi angka hexa. Nah, jadi setelah diubah ke dalam hexa, maka juga bisa ke dalam namanya desimal ke dalam binar. Oke, simpel ya. Ya, ini masih simpel karena apa? Ini masih lumayan kelihatan lah. Nah, setelah itu untuk pada bagian ini dia akan diambil 7 bagian dari yang tempat kita. Terus ini, Pak, ini kok ada merah-merah? Maksudnya apa, Pak? Nah, merah-merah inilah yang merupakan tambahan penyisipan pada tiap bagian-bagiannya. Supaya blok ini hanya di sini sampai 7 bagian. Blok ini cuma 7 bagian sampai di sini. Blok ini 7 bagian sampai di sini. Baru sisanya itu apa? Dipisahkan dengan angka 0. Pak, kalau saya pisahkan dengan angka 1 boleh nggak? Nggak. Itu sudah aturannya. Jadi kalau dipisahkan adalah dengan menggunakan angka 0. Makanya di sini adalah muncul angka 0. Untuk yang ke-8, ke-16, tambah 8 terus. Sampai dengan terakhir adalah 64. Oke. Sisanya ini adalah angka yang sesuai dengan yang angka di dalam kunci kita tadi. Simpel ya. Nah, setelah 64 kita dapatkan, maka kita lakukan apa? Ini permutasi, pengacakan, yaitu adalah dari 57. Kita cek yang 57 di sini mana? 57. Oh, 0 ya. Betul ya. Di sini 57 adalah 0. Maka di sini juga adalah 0 juga dia. 49. 49 mana? Ini 49. Makanya berapa? 1. Maka di sini adalah 1. Dan begitu terusnya sampai dengan akhir. Dan ini cuma hanya terdapat berapa? Ini tahu berapa? Tengok aja di bagian atas. 56. Maka cuma hanya 56 bit. Pak, berarti sama dong kayak tadi. Berarti tujuannya ngapain tambahkan 0 lagi? Ya, itu supaya orang menangkap ya, agak dibuat lebih rumit sedikit, tapi tujuannya akhirnya cuma tetap 56. Oke, tidak masalah. Oke, nah setelah itu apa yang kita lakukan ya ini, yang 56 bagian ini, yang ini kita akan lakukan namanya rotasi, permutasi dan berikutnya. Maka itu akan muncul di sini. Pertama, yang ini semua akan dirotasi sebanyak 1 kali. Maka apa terjadi? Ini 1-1 dari mana? Yang 1-1 ini ber-0-0 3 kali. 0 3 kali. Terus Pak, yang 0 ini ya karena rotasi apa? Pindah ke bagian belakang. Maka kita lihat pada bagian belakang di sini itu adalah sudah menjadi angka 1. Yang sebelumnya kalau di belakang 1 juga, tapi 1 di sini ada 2. Di sini berubah menjadi 3 bagian. Pak, ini 1 ini dari mana Pak? Karena apa cuma dirotasi sebanyak 1 kali? Yaitu tadi sesuai dengan aturan. Kunci pertama itu dirotasi sebanyak 1 kali, kedua juga 1 kali, ketiga yang 2 kali, 4 dan seterusnya. Inilah aturan-aturannya. Oke. Setelah itu kita lakukan apa? Permutasi dengan menggunakan PC 2. Pak, kenapa nggak menggunakan PC 1? Ini sudah juga ketentuan.
Jadi PC2 itu di mana? Nah, ini ada sebenarnya ada penjelasan juga di belakang. Ada namanya PC2. Ini PC2. Dia menggunakan namanya PC2 untuk melakukan namanya rotasi. Jadi 14, 17 dan berikutnya. Sampai dapatkan berapa? 48 bit. Nah, setelah itu yang dilakukan apa berikutnya? Di sini kita lihat kuncinya. Setelah dapat permutasi 48 bit dari 56 nih. 48 bit inilah dijadikan apa? Kunci yang pertama. Terus untuk bagian ini, Pak, tadi kan di sini 110. Betul ya? Pertanyaan, ini rotasi satu kali. Berarti yang dirotasi ini atau ini? Yang benar adalah yang di bagian ini. Yang tadi dirotasi satu kali. Berarti ini kita lakukan apa? Rotasi kembali sebanyak satu kali. Maka hasilnya adalah 1, 0-nya 3 pas. Baru di belakangnya adalah tambah satu lagi. Kok 0? Kita lihat sebelumnya 0. Ini atas adalah 1 ya. Terus di belakang kok 0? Nah, muncul pertanyaan, dari mana asal nolnya nih? Oke, kita bisa mengasah. Kita lakukan namanya sedikit pengecekan. Jadi kita lakukan pengecekan di mana? Di bagian sini. Jadi ini adalah 1, 1, 0. Yap. Ini 1. Baru di sini adalah pengecekan. Ini oke. Baru 0. C2, D2 pas. Baru di sini adalah 1, 1, 0. Baru di belakang juga adalah 0. Harusnya di sini ada berapa? Angka 1. Maka kita, apakah ini salah? Pertanyaan, apakah ini salah atau ini sudah benar? Kita lihat dulu yang bawahnya. Ketika kita lakukan menjadi 2 kali rotasi, maka tinggal 002 ya. Dan belakangnya harus adalah 1 0. Siap. 01. Loh, kok bisa? Ada yang bisa saya menjawab? Bantu saya menjawab. Jika ada, silakan nanti kalian berikan di dalam WA. Oke, tetapi kita cek dulu kembali apakah ini bisa kita solve. Dan ternyata kita kembali dulu ke bagian atas, dimana tadi ini sudah dapat ini 1 kali rotasi ya, dan ini 0-nya tadi pindah ke bagian belakang. Kenapa di bagian belakang menjadi 1? Oke, ini mungkin agak sedikit permasalahan. Jadi pertama adalah satu-satunya menjadi 3, baru depannya adalah 0. Oke, jadi kalau bisa kita sesuaikan di sini, ya sesuaikan di sini, berarti apa yang dilakukan? Ini sebenarnya adalah hasilnya pastinya itu adalah 011. Maka di sini seharusnya adalah 1 udah pas. Aduh, gimana? Ada yang bisa? Sebenarnya ini cukup simpel nih. Pengacakannya di bagian mana sih? Ada yang tahu? Dan ternyata simpelnya adalah dia di bagian bagian di sini. Ada namanya kiri, ada namanya juga kanan. Oke. Jadi dia bukan mengacakkan satu baris, melainkan apa? Diacakkan di dalam 2 bagian baris ini. Jadi kita pertama apa? Ini. Tadi kita lihat 0-nya 4 ya. Di sini 0-nya menjadi 5. Oke. Terus satunya hilang di sini. Kalau misalnya tadi ini kita acak, kan harusnya ini tetap. Satunya harusnya pindah ke 28, tetapi tidak. Kenapa? Yang diacak cuma di bagian ini. Oke. Jadi bagian kiri dan bagian kanan dipisahkan, diacak. Ini rotasi. Oke. Jadi kiri dan kanan dirotasikan. Setelah dirotasikan maka lakukan namanya permutasi, dan begitu seterusnya sampai ini adalah sampai ke K16. Oke. Pak, capek ya Pak? Banyak Pak? Ya memang gitu. Tetapi ini yang dilakukan tujuannya apa? Aman. Oke. Ini hanya kunci ya. Ini masih belum melakukan namanya enkripsi. Hanya kunci. Waduh, kunci aja lumayan panjang. Sabar, beda biasa. Oke. Kalau kriptografi itu biasa. Yang justru yang sulit itu yang paling enak. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini udah sampai K16 sesuai dengan aturan tadi ya. Berapa kali putaran, berapa kali rotasi, dan ingat, rotasi ini adalah per bagian kiri dan kanan. Oke.
kita masuk ke bagian enkripsi. Jadi enkripsi ini sebenarnya kalau misalnya kita melihat di dalam algoritmanya, itu adalah dia harus kalau misalnya dash yang benar itu adalah 16 kali putaran. Tapi ini bisa kita cuma hanya 4 kali putaran. Pak, kenapa 16? Karena ini kuncinya ada 16. Kalau kuncinya tadi cuma 4, berarti oke, nggak masalah. Pak, berarti tadi kita bisa skip dong. Kita cuma hanya lakukan sampai di sini, Pak. Yang ini aja, yang bagian 4 ini udah boleh, Pak. Iya, nggak masalah. Karena tujuannya adalah kita cuma hanya mengambil 4 bagian ini aja. Kenapa? Kita kalau namanya 4 kali putaran. Tapi kalau misalnya kita pengen sampai aman, sampai 16 kali putaran, tidak masalah. Oke. Nah, jadi contohnya sama juga ya tadi ini. Ini ada namanya sebuah teks ya, yang kalau bisa ini jangan diketahui orang lain. Tapi kalau kita bilang ini gampang ya, Saturday ya, Sabtu. Simple. Saya udah bilang Sabtu. Waduh, orang udah tahu nih. Ya nggak masalah. Oke. Nah, maksudnya apa sih Sabtu di sini? Apakah Sabtu hari Sabtu? Hari ini hari Sabtu? Enggak. Hari ini kalau saya bisa bilang itu bukanlah hari Sabtu, tapi adalah hari-hari yang ya adalah pastinya ya, antara Senin sampai dengan Minggu, tapi pasti bukan Sabtu. Oke. Tapi Pak, kenapa di Sabtu Pak? Ya karena mungkin soalnya dibuat pada hari Sabtu atau apa. Oke, nggak masalah ya. Nah, oke. Nah, tadi kalau misalnya mungkin ya soalnya dibuat hari Sabtu, bisa naik. Oke. Kita lanjut. Jadi tadi misalnya di sini adalah binar, tadi binarnya kita dapat nih. Nah, terus Pak, tadi kalau misalnya kunci itu kan Pak harus ada namanya penambahan karena tidak. Di sini tidak ada. Di sini karena sudah 64, maka tidak ada perlu namanya penambahan di bagian ke-8, 16, 32 dan berikutnya sampai 64 nggak ada. Karena sudah 64, maka kita masukkan semuanya 64 sampai sini. Setelah itu apa? Initial permutation. Ini dimainkan di sini. Initial permutationnya. Jadi kita di initial permutation di mana? Di bagian sini. Ini dia initial permutation. Oke, disesuaikan dengan aturan di sini. Oke, jadi dia akan diacak sesuai dengan di sini 58 dan berikutnya sampai dengan seterusnya. Maka ini hasilnya adalah initial permutation yang ada di sini. Oke, maka sama kayak tadi ini akan dibagi ke dalam dua bagian, L0 dengan R0. Oke, 32, 32. Oke, nah setelah sampai 32, apa yang kita lakukan? Maka yang bagian ini akan kita ambil dulu adalah bagian L1. Itu kita sama dengan kan adalah R0. Oke, L1 sama dengan R0. Maka untuk bagian ini kita makan mana? Yang di sini. Oke, ini semua akan dimasukkan ke dalam sini. Inisialisasi nilai awal. L1 itu adalah R0. Terus Pak, yang menjadi R1 itu mana Pak? Ya kan? Di sini kalau misalnya kita lihat di bawah ada R1 ya. Tapi di mana? Ini saya cuma tahunya ada namanya L1 aja Pak. Itu di mana Pak? Di mana R1 ini? Nah, L1-nya itu adalah di bagian sini. Jadi di sini adalah kita mulai 0. Ini. Sudah. Nah, yang tadi R0 tadi ini kita ubah menjadi 48 bit dengan menggunakan namanya ekspansi. Oke, yang ekspansi itu mana? Yang ini 6 kali 8, 48 bit. Makanya tadi 32 ubah menjadi 48 bit. Baru setelah itu apa? Yang R0 yang tadi setelah diekspansikan itu di-XOR-kan dengan K1. K1 dari mana? Tadi kita dapat ini K1. Kita XOR-kan. Kenapa? Kenapa mesti 48? Karena ini 48 bit. Oke, kita XOR-kan, eksklusif OR-kan hasilnya. Maka ini di eksklusif OR-kan dengan K1. Inilah hasilnya di bagian bawah. Yang seperti saya bilang, sama 0 beda 1. Berarti 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1. Oke, dapat ya Pak. Terus Pak, ini kok ada buat di macam kayak kotak-kotak itu ya Pak? Maksudnya apa Pak? Inilah kotak-kotak ini akan dikelompokkan. Makanya kenapa disebut dengan kata block cipher. Block cipher, maka apa? Dia akan di kotak-kotak ini. Nah, setelah itu 2. Jadi tahu ya, row diambil dari apa? 1 bit depan, paling depan, dan 1 bit paling belakang digabungkan. Berarti kalau misalnya ini 1 0 berapa? 2. Baru yang tengah ini berapa? 1, berarti 21. 21 lihat di mana?
PC box ke 1 sampai 8. Ini dia S1, S2, S3, S4 sampai S8. Ini masing-masing dilihatkan. Xbox-nya mana? Ini belakang. Ini dia Xbox-nya. Ini sudah ada. Dibuat juga. Ada sebanyak 8. Inilah dibuat apa? Disesuaikan dengan yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kenapa kita membutuhkan namanya Xbox sampai 8? Inilah hasilnya di sini. Setelah ini dapatkanlah ini hasilnya. Oke. Baru inilah digabungkan kembali. Ini ada sebanyak 48 bagian. 32 bagian hasilnya dari sini ya, dari 4 dia. Karena ini adalah yang tadi satu ini bukan diubah ke dalam 8 lagi, tapi ubah ke dalam 4 bit. Jadi hasilnya nih 0001 ini hasilnya. Dan berikutnya terus dilakukan apa? Permutasi lagi, pengacakan lagi. Makanya di sini kalau misalnya dash itu lebih ke bagian pengacakan. Oke. Baru lakukan permutasi lagi, inilah hasilnya. Setelah itu apa? Hasil permutasi di XOR-kan dengan L0 dan L0. Setelah itu hasilnya nih. Inilah hasilnya yang nanti akan jadikan apa? R1 di bagian sini. Oke, cukup simpel. Jadi kalau misalnya L1 tadi dari mana? L1 itu adalah dari R0. Sedangkan untuk bagian belakang itu diatur dari sini. Setelah itu Pak, ini lakukan apa? Yaudah, lakukan berikutnya. Dan begitu terus berikutnya sampai berapa kali sesuai dengan round yang kita inginkan. Misalnya saya pengen adalah sampai 4 kali, udah silakan pakai 4 kali. Tapi kalau Pak saya pengen tambah Pak, ini kayaknya kurang baik Pak, maka tambah siapa? Yaudah sampai 16 kali silakan, nggak masalah. Setelah itu kalau saya cuma 4 kali ronde, maka ini hasil saya. Ini biasanya disebut apa? Ciphertext. Ini ya ciphertext saya dari hasil ini. Terus apa? Akhirnya dilakukan namanya final permutation. Final permutasi lagi. Dari mutasikan, dan mutasikan. Oke, nggak masalah. Baru 8 bit ini diubah ke dalam angka desimal. Dari angka desimal ubah ia menjadi sebuah karakter. Nah, ini ada sedikit. Jika karakter tersebut itu adalah sama dengan 0, maka ubahlah dia menjadi sebuah karakter kosong. Tetapi jika karakter tersebut ada, maka lakukan ini. Jadikan lagi. Oke, nah ini kosong nih, karena karakternya itu adalah 0. Oke, aman? Mana? Kayaknya nggak masalah di sini ya. Aman ya? Nah, jika sudah aman, maka kita lanjut kembali. Pak, tapi kalau misalnya kita bilang Pak, ini kan bukan 0 Pak, kok karakternya kosong Pak? Iya betul sih. Iya karena ini. Oke, nggak masalah ya. Oke, jika tidak masalah maka inilah hasilnya. Pak, terus ini tujuannya ngapain sih Pak? Apakah cuma ini hijab? Enggak, pastinya tidak. Ini kita akan lakukan namanya decrypt. Kita akan memastikan apakah ketika kita kirimkan hasilnya juga adalah sesuai dengan Saturday, bukan menjadi Monday, bukan menjadi Tuesday, tetapi tetap menjadi Saturday. Dengan apa? Decrypt. Oke, dekripsi. Maka kita akan enkripsi, maka kita akan namanya dekripsi. Dengan apa? Kuncinya juga sama. Ingat, karena ini adalah yang masih menggunakan namanya simetris, berarti kunci encrypt dengan kunci encrypt itu sama. Oke, maka kita ubah lagi ke dalam desimal, ke hexa, baru ubah ke dalam binar Pak. Menanya ngapain Pak? Ke hexa kan binar aja udah langsung kan bisa. Nggak masalah. Ini cuman kalau misalkan pengen tahu dalam hexa silakan, tapi kalau enggak ya udah. Boleh langsung ubah ke dalam binar, tidak masalah. Tujuannya kalau misalnya kita ubah ke hexa adalah untuk lebih gampang dipahami, lebih gampang dicerna, tapi kalau enggak mau enggak masalah. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan apa? Ya udah, ini inputnya tadi initial permutation kembali, ya udah dilakukan, dapat ini XOR-kan dengan K1, dah dapat lagi Xbox, hasilnya ini permutasikan lagi, diacak lagi, XOR L0, begitu terusnya dengan hasilnya. Nanti di akhir itu adalah menggunakan namanya final permutation, dan akhirnya adalah balik ke awal. Pak, ini Bapak berarti ketik aja? Enggak, ini hasilnya juga dari ini kok. Ini bukan saya ketik. Saya tidak mengetik tadi kan. Saya tidak tulis Saturday, enggak. Males.
Kenapa? Emang hasilnya dari sini, bukan dari ketikan. Oke, inilah salah satunya penerapan dari kunci encrypt decrypt yang ada di dalam algoritma DES. Oke, seperti biasa kalau misalnya kalian pengen nanyakan, itu saya sudah sediakan di dalam Teams. Kita sebenarnya sekarang udah berpindah ke dalam Teams ya. Di Teams ya sudah saya ada namanya sediakan sebuah tempat untuk kalian bisa berdiskusi dan bisa juga kita bertanya jawab di sana. Ada yang bertanyakan, silakan tanyakan. Jika tidak ada, coba mulai dengan merupakan contoh ini, dimana dia akan saya berikan sebuah tantangan untuk kalian. Silakan kalian lakukan tantangan. Dan bagi kalian yang mungkin, Pak, kalau saya gunakan Excel lama ya Pak ya, boleh nggak Pak saya gunakan coding? Saya kasih kalian. Mana tahu kalian pengen jiwanya itu adalah jiwa coding, silakan kalian buat codingnya dari ini yang tadi saya penjelasin. Karena mungkin kalau 4 ya masih aman ya. Kalau 16 coding, Excel, tergantung kalian sendiri. Yang penting satu, kalian paham gimana tahapan-tahapannya sampai ke dasar, sampai dia kembali sampai membentuk kunci, membentuk encrypt dan dekripsinya aman. Sampai itu, jika itu aman, oke, nggak masalah. Tahapan yang penting. Oke, Pak, pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya ini nanti kembali Pak, saya akan cek itu untuk kalian. Tapi jika tidak kembali ya, tapi jika kembali ya nggak apa saya cek ya, berarti udah pas. Tapi Pak, nggak tahu saya salah buat Pak, nggak tahu yang macam tadi Bapak bilang, saya tulis encryptnya ini, decryptnya nanti saya langsung tulis Pak sesuai dengan yang apa saya imporkan. Ya, saya harap jangan sampai itu terjadi ke kalian. Oke, sekian dari video saya. Saya harapkan yaitu kalian dapat terus belajar, karena ini hanya salah satu metode. Minggu depan kita belajar lagi 2 metode, IDEA dan AS. Ya, kurang lebih agak sedikit menantang. Ya, saya nggak akan bilang itu menantang gimana, enggak. Tapi sedikit lebih menantang. Dan tadi kalau salah saya ingat adalah saya masih bilang kalian adalah ada namanya perbandingan ya. Ada namanya dash dan triple dash dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada di bagian catatan kuliah. Itu sudah ada juga di e-learning. Di e-learning itu ada jelasin di bagian sini. Nah, ini dia. Kalau dia dash, dia dilakukannya 64, kisahnya 56 dan dilakukan sebanyak 16 kali ronde. Sedangkan kalau di triple dash, kisahnya ini yang akan diperbanyak. Kenapa? 44 kali ronde. Oke, 48 kali ronde, bisa lumayan banyak ya. Oke, ini dia yang tadi saya jelaskan. Dan berikutnya ini ada IDEA dan ini. Oke, IDEA mungkin minggu depan akan saya jelasin, nggak akan saya jelasin sekarang. Kalau nggak nanti disebut dengan kata spoiler, jadi lebih spoilernya saya keep dulu ya. Jadi kita akan lakukan nanti di minggu depan, dan jangan saya jelaskan mengenai namanya IDEA. Pak, Blowfish, RC5 dan ini Pak, Bapak jelasin enggak? Ini silakan kalian browsing sendiri. Tujuannya apa? Supaya kalian juga dapat mendapatkan ilmu. Ya, dari saya penjelasan mungkin kalian ada tertarik. Pak, kalau saya bisa buat dari ini, boleh Pak? Enggak masalah. Ingat, ada tugas kelompok. Ini salah satu mana tahu kalian pengen. Oke, sekian dari video saya. Jika yang menanyakan seperti biasa, saya sudah sediakan tempat di Teams. Karena kita semuanya sekarang sudah beralih ke dalam Teams. Jadi silakan kalian bertanya di sana, dan nanti akan saya share linknya ini untuk kalian. Jika nggak ada lagi mau tanyakan, maka cukup sampai sekian dan sampai